Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Dewa Pembunuh. Bab 17. Lao Xia memang meminjam 100.000 yuan saat itu, tetapi dia meminjamnya dengan tingkat bunga yang tinggi. Butuh beberapa bulan untuk mengumpulkan bunga kurang dari 50.000 yuan, yang sudah sangat menguntungkan. Du Tianhua mengatakannya seolah-olah dia berbelas kasih. Dengan mata berapi-api dan serakah. Dia melirik bola-balik antara wajah dan dada Sialan, dengan senyum jahat di wajahnya. Kalian rentenir benar-benar curang. Sialan mengertakkan gigi karena marah, tapi dia tidak punya pilihan. Pihak lain yang berani meminjamkan harus memiliki seseorang untuk diandalkan tarif, mereka mungkin tidak akan menyerah. Saya sudah memberi Anda 80.000 yuan. Mari kita keluarkan tanda terima dan menandatangani kontrak, jangan sampai Anda menolaknya nanti. Saya, Du Tianhua, telah menjadi rentenir di kota Donghai selama bertahun-tahun. Saya mengandalkan reputasi saya. Tolong jangan memfitnah reputasi saya. Du Tianhua tertawa tanpa marah dia dengan tangannya yang besar. Dengan dada yang lembut, dia memerintahkan, Saudari Sue, bantu aku menghitung uangnya. Ya, Kakak Hua. Wanita itu setuju dengan genit, mengabaikan kerak berantakan dengan payudaranya setengah terbuka, mengambil seikat uang $100, dan memasukkannya ke dalam mesin penghitung uang. Du Tianhua memandang Sialan dengan tatapan penuh nafsu, masih ada sisa hampir 70.000 yuan. Kapan Anda akan membantu Lao Xia membayarnya kembali? Sesegera mungkin. Sialan menjawab dengan dingin dengan ekspresi sangat jijik di wajah cantiknya. Bagaimana sikapmu? Orang yang berhutang uang padamu telah menjadi paman. Du Tianhua mendengus dingin dan tiba-tiba menjadi sombong, putus asa kapan saja. Karena kamu tidak menatapku dengan baik, jangan salahkan aku karena kejam. Uang yang terutang oleh Lao Xia harus dibayar kembali hari ini, jika tidak, tidak ada dari kalian yang bisa meninggalkan kasino. Setengah langkah. Saudara Hua, jangan marah. Putriku tidak berakal sehat. Kamu memiliki banyak pengetahuan. Tidak perlu berpengetahuan luas seperti dia. Melihat Du Tianhua berbalik melawannya lebih cepat daripada membalik halaman dalam sebuah buku, Xia Donglin dengan cepat tertawa bersamanya, mengatakan sesuatu yang baik, dan mengambilnya dari tangan Qin Ming. Rokok Cina itu diserahkan dengan anggukan dan membungkuk. Saudara Hua, merokoklah untuk meredakan amarahmu. Berhenti melakukan ini. Du Tianhua mengangkat tangannya dan mengipasi rokok yang diberikan Xia Donglin padanya, dengan ekspresi galak di wajahnya, dan menatap ke arah Xia Donglin. Segera bayar uangnya. Percuma mengatakan apapun. Jika kamu berani mengatakan omong kosong lagi, aku akan bersikap kasar padamu. Xia Donglin bergidik dan harus gigit jari dan memohon dengan keras, Saudara Hua, tolong beri saya rahmat beberapa hari lagi. Saya tidak punya 1 sen pun. Bahkan jika Anda membunuh saya, Anda tidak bisa mendapatkan 70.000. Petik 2. Jangan bicara omong kosong. Du Tianhua berteriak dengan marah, wajar jika hutang seorang ayah dibayarkan kepada putranya. Karena kamu tidak punya uang, biarkan putrimu membayar hutangnya dan tinggal bersamaku. Tidak, Saudara Hua tidak bisa melakukan ini. Xia Donglin akhirnya menyadari mengapa Du Tianhua tiba-tiba berbalik melawan Sialan. Jika Sialan benar-benar ditahan, dia akan sepenuhnya berada di sarang serigala, dan dia tidak tahu bagaimana dia akan dihancurkan. Kamu. Ekspresi Sialan berubah dan dia berteriak dengan marah, kamu tidak tahu malu. Menahan saya adalah ilegal. Jangan tanya aku tentang hukum. Percaya atau tidak, aku akan berurusan denganmu sekarang. Du Tianhua menunjukkan warna aslinya, seperti serigala ganas yang bisa menerkammu kapan saja untuk menyakiti. Sialan sangat ketakutan sehingga dia mundur dan secara naluriah bersembunyi di belakang Qin Ming. Qin Ming benar-benar tidak tahan. Ayo, batuk ringan. Keluarga punya hukum keluarga dan bisnis punya aturan. Bukankah melanggar aturan jika Anda menahan orang untuk membayar utang? Kamu pikir kamu ini siapa dan berani menanyakan peraturan padaku? Di wilayahku, akulah aturannya. Du Tianhua tidak pernah menganggap serius Qin Ming dan mengutuk dengan marah, segera keluar dari sini, jika tidak, kamu akan masuk situasi yang buruk. Jangan menakuti saya. Saya orang yang pemalu. Ini benar-benar membuat saya takut. Saya bisa melakukan apa saja. Qin Ming tidak menunjukkan rasa takut dan tersenyum dingin. Sialan, kamu menjadi begitu berani hingga berani mengancamku. Du Tianhua menjadi semakin marah, mengambil walkie-talkie dan berteriak, kemarilah beberapa orang, ada anak nakal yang menyebabkan masalah. Melihat masalah ini akan menjadi serius, Xia Donglin buru-buru mencoba mencegahnya. Kakak Hua, harap tenang. Dia adalah pacar putriku. Dia kaya. Jika kamu ingin menghancurkannya, tidak ada yang akan membayarmu kembali. Du Tianhua tersenyum dingin, tidak peduli siapa dia tidak akan berakhir dengan baik jika dia menyinggung perasaanku. Aku, Du Tianhua, memperlakukan reputasiku hanya sebagai hiasan. Bang! Pintu dibuka dengan kekuatan besar, dan 4 gangster yang sedang menonton adegan itu bergegas masuk. Masing-masing tampak jahat, seolah-olah mereka mengancam. Ini anak laki-laki itu, seret dia keluar dan layani dia dengan baik.
Du Tianhua menunjuk ke arah Qin Ming dengan marah, dan keempat gangster itu bergegas dan hendak mengambil tindakan. Tunggu sebentar, teriak Qin Ming. Dia tidak pernah takut akan masalah, tapi dia khawatir jika keadaan menjadi serius, Du Tianhua akan melukai sialan dengan melompati tembok. Bukankah kamu hanya ingin uang? Kenapa repot-repot? Lao Xia berhutang uang padamu dan aku akan membayarnya kembali. Bab 18. Kamu masih menginginkannya. Du Tianhua melambaikan tangannya kepada para gangster yang bergegas masuk untuk tidak melakukan apapun, dan berkata dengan dingin, kamu masih menginginkannya, segera dapatkan uangnya. Xiao Qin, pamanku melihat bahwa kamu adalah anak yang baik saat pertama kali dia melihatmu. Mengapa kamu tidak mengambil uang itu lebih awal? Saudara Qin, masalah ini telah menyeretmu ke bawah. Sialan merasa sangat bersalah dan bersyukur, jika kamu punya uang, tolong bantu aku membayarnya terlebih dahulu. Aku akan mengembalikannya kepadamu beserta bunganya sesegera mungkin. Jangan khawatir, sudah kubilang sebelum kamu masuk bahwa meskipun langit runtuh, aku akan berada di sana untuk menahanmu. Qin Ming memberikan senyuman meyakinkan pada sialan, lalu berbalik untuk melihat Du Tianhua. Saya akan membantu Anda membayar kembali uang itu, tetapi saya tidak punya uang tunai sebanyak itu. Benarkah? Apakah kamu bercanda? Du Tianhua kesal dan marah, dan memerintahkan lagi, tarik aku keluar dan beri kamu pelajaran. Tunggu sebentar, kenapa kamu terburu-buru? Qin Ming mengambil waktu dan tersenyum ringan. Saya tidak punya cukup uang, tapi saya bisa menghasilkan uang. Anda menjalankan kasino, bukan? Biarkan saya bermain beberapa permainan, dan mungkin saya bisa memenangkan cukup uang. Kamu bisa berjudi jika kamu mau. Apakah kamu kaya? Du Tianhua diam-diam mencibir. Dia juga ingin memenangkan uang dari kasino saya. Saya hanya punya uang tunai lebih dari 10.000 yuan, apakah saya punya cukup untuk memainkan dua permainan? Tanya Qin Ming, dengan santai mengeluarkan setumpuk uang $100 dari sakunya. Melihat Qin Ming mengeluarkan sekitar 10.000 yuan, kemarahan Du Tianhua mereda dan dia memerintahkan, bawa anak ini keluar untuk bermain beberapa permainan, awasi dia, jangan biarkan dia melarikan diri. Tolong. Keempat gangster yang menyaksikan kejadian itu membawa Qin Ming keluar kantor seperti tahanan. Ikuti dengan cermat. Xia Donglin juga ingin keluar dan melihat-lihat, tetapi disandera. Dia menjadi sangat cemas. Tentu saja, dia berharap Qin Ming dapat memenangkan uang untuk membantunya melunasi rentenir, tetapi dia tidak tahu sama sekali takut Qin Ming akan kehilangan segalanya. Jika tidak ada yang tersisa, sialan pada akhirnya akan jatuh ke tangan Du Tianhua. Melihat punggung Qin Ming, Du Tianhua tidak bisa menahan cibiran sinis dan mengedipkan mata pada wanita menawan itu. Wanita itu mengangguk dengan sadar dan keluar untuk memeriksa status pertempuran Qin Ming. Saudara Qin, menurutku lebih baik tidak berjudi. Ayahku kehilangan segalanya, dan aku khawatir kamu juga tidak akan bisa menang. Sialan khawatir. Dan berpikir hampir mustahil baginya untuk menang, apalagi menang. Mencapai 70.000. Jangan kikuk. Kamu harus percaya padaku. Qin Ming berkata sambil tersenyum lucu, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Nama panggilanku adalah, aku akan menang setiap kali aku bertaruh, jadi tonton saja. Kamu masih tega bercanda, aku sangat khawatir. Sialan merasa geli dan tersenyum pahit, diam-diam mengagumi gaya umum Qin Ming yang tenang. Untuk apa kamu bermain? Ayo bertaruh besar atau kecil, cepat dan mudah. Qin Ming menukar 15.000 chip, masing-masing dengan nilai nominal 5.000, dengan 3. Dia melihat sekeliling kasino dan berjalan menuju meja judi. Saat ini, 4 atau 5 orang sedang berdiri di sekitar memasang taruhan. Wanita menawan itu kemudian berjalan mendekat, mengedipkan mata ke arah dealer wanita yang sedang melempar dadu, dan membuat isyarat kode. Dealer wanita itu mengangguk dengan tenang. Qin Ming melihat berbagai peluang di meja judi untuk memastikan dia tahu apa yang sedang terjadi. Lalu dia berkedip dan menggunakan kemampuan clairvoyance-nya. Dadu yang memblokir dadu tiba-tiba menjadi tidak berguna. Wow. Dealer wanita, yang mengenakan congsam ketat dan berpakaian rapi, berkata dengan terampil. Kocok dadugu, dan kedua lengan giok putih itu berayun maju mundur di bagian atas dada. Beberapa penjudi di sekitar semuanya tertarik dengan naik turunnya menara dan menelan air liur mereka. Melihat sekeliling, para bandar di kasino semuanya adalah wanita seksi dan menawan. Ini juga merupakan cara kasino untuk menarik pelanggan dan semakin merangsang keinginan para penjudi untuk bertaruh. Semuanya, silakan pasang taruhan Anda dan pasang taruhan Anda. Setelah pemocokan selesai, dealer wanita meletakkan dadu di atas meja permainan dan menjauhkan tangannya sebagai isyarat mengundang. Saya membuka kecil di game terakhir, jadi kali ini saya membuka besar. Aku akan membeli yang kecil. Saudara Qin, apakah kamu ingin membeli dalam jumlah besar atau kecil? Sialan mau tidak mau bertanya ketika para penjudi memasang taruhan mereka. Baik beli besar atau kecil, peluang menangnya 1 banding 1. Membosankan. Kalau mau main, main besar saja. Cukup seru. Qin Ming menjadi sangat bersemangat, seperti penjudi gila. 15.000, semuanya 12. Saat bertaruh pada ukuran, Anda tidak hanya bisa bertaruh pada ukuran, tetapi juga pada poin. Bertaruh pada poin lebih sulit, kemungkinan menang sangat kecil, dan peluangnya juga tinggi.
Saudara Qin, tenanglah. Sialan buru-buru meraih tangan Qin Ming. Mengapa Saudara Qin tampak menjadi orang yang berbeda begitu dia sampai di meja judi? Tak heran jika perjudian bisa membuat orang kehilangan akal. Taruhan saja 15.000 poin, anak ini kaya. Konyol, jika kamu punya uang untuk dibakar, kamu pasti tidak akan menang. Kesepakatannya sudah selesai, ini akan segera dimulai. Dealer wanita itu memandang sialan sambil tersenyum, tolong jangan mempengaruhi keputusan tamu. Tidak apa-apa. Saya masih punya beberapa ribu dolar. Jika Anda tidak takut kalah, bagaimana Anda bisa menang? Qin Ming mengabaikan bujukan sialan dan menempatkan ketiga chip masing-masing 5.000 di area taruhan 12. Bersambung.